Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pereka Medis semua, berjumpa lagi bersama saya Wira Nur Samet dengan NIM 1102 001059. Baiklah, di sini saya akan membagi materi tentang mengenai fisiologi pernafasan. Masuk saja pada pembagiannya, yaitu ventilasi paru, difusi paru, pernafasan dada, pernafasan perut, dan pertukaran gas. Baiklah, masuk saja pada materi yang pertama, ventilasi paru, yaitu proses keluar masuknya udara dari luar ke paru-paru. Ventilasi paru mencakup gerakan dasar atau kegiatan bernafas atau inspirasi dan ekspirasi. Setelah udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara influera dan tekanan atmosfer, di mana pada saat inspirasi tekanan influera lebih negatif daripada tekanan atmosfer sehingga udara akan masuk ke alveoli. Selanjutnya bisa juga dengan fungsi untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuangkan karbon dioksida. Lebih lanjutnya, mari kita simak dengan perhatikan gambar berikut. Ventilasi paru terbagi menjadi dua, yang pertama inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Inspirasi adalah kontraksi otot interkotalis eksterna menuju iga terangkat dan terjadi kontraksi diafragma bergerak inferior. Sedangkan ekspirasi adalah relaksasi otot interkotalis eksterna menuju iga ke posisi semula. Relaksasi diafragma bergerak ke posisi semula. Selanjutnya masuk saja pada materi yang kedua, yaitu difusi O2 dan CO2. Suatu peristiwa keluar masuknya udara atmosfer melalui hidung sampai ke paru-paru dan sebaliknya. O2 yang terkandung dalam alveolus bertukar dengan CO2 yang terkandung dalam darah yang terdapat di dalam pembuluh darah, yaitunya perpindahan zat terlarut O2 dan CO2 dari daerah yang memiliki konsentrasi tekanan tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi tekanan rendah. Dan selanjutnya yaitu pertukaran O2 dan CO2 terjadi di alveolus yang berupa bagian kecil di paru-paru yang berfungsi sebagai pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dari sistem peredaran darah di saat kita menghembuskan nafas dengan oksigen yang berasal dari udara yang kita hirup ke paru-paru. Jadi intinya difusi terjadi ketika O2 masuk dari hidung, kemudian turun ke laring, terus ke faring, lanjut trakea, menuju bronkus hingga ke alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran O2 dan CO2. Alveolus dikelilingi banyak kapiler. Kapiler tersebut membuat O2 diikat dengan sel darah merah. Setelah itu disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian dibawa lagi ke alveolus dan dikeluarkan lagi melalui sistem pernafasan sehingga keluar dari tubuh melalui hidung. Selanjutnya, pernafasan dada. Langkah-langkah inspirasi pernafasan dada. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kedua, tulang rusuk terangkat naik. Ketiga, volume rongga dada membesar. Keempat, tekanan udara di rongga dada mengecil. Dan kelima, udara dari luar masuk ke paru-paru. Langkah-langkah ekspirasi dada. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kedua, tulang rusuk turun. Ketiga, volume rongga dada mengecil. Keempat, tekanan udara di rongga dada membesar dan udara ke paru-paru keluar dari tubuh. Baik teman-teman, masuk saja pada pernafasan perut. Langkah-langkah inspirasi pernafasan perut. Yang pertama, otot diafragma berkontraksi. Yang kedua, diafragma mendatar. Yang ketiga, volume rongga dada membesar. Yang keempat, tekanan di rongga dada mengecil. Kelima, udara dari luar masuk ke paru-paru. Langkah ekspirasi pernafasan perut. Yang pertama, otot diafragma berelaksasi. Yang kedua, diafragma kembali bentuk semula. Yang ketiga, volume rongga dada mengecil. Yang keempat, tekanan rongga dada membesar. Dan yang kelima, udara di paru-paru keluar dari tubuh.
Selanjutnya, materi pertukaran gas. Pertukaran gas adalah proses biologis di mana gas yang berbeda ditransfer dalam arah yang berlawanan. Di permukaan respirasi khususnya, gas terus-menerus diproduksi oleh produk sampingan dari reaksi seluler dan metabolik. Sistem yang efisiensi untuk pertukaran gas yang sangat penting. Baiklah, sampai di sini dulu materi tentang fisiologi pernapasan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutamanya para medis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.